Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله wala haula wala quwwata illa billah. Kita masih bersama dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan kita pun juga sudah membahas panjang lebar tentang syakhsiyatu Ali. Sebentar, ini komputernya lagi ngambek, Pak. Dan pada waktu yang lalu kita sudah bahas panjang lebar tentang komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ali bin Abi Thalib, bahwa paling lurusnya memutuskan sebuah perkara pada umatku ini adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagaimana kita juga sudah membahas tentang bagaimana tawaduknya Ali bin Abi Thalib, kejujurannya, zuhudnya. Telah banyak ulama-ulama salaf menggambarkan kepada kita tentang syakhsiyatu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada malam ini jemaah sekalian, saya tertarik untuk ada sebuah kata yang sangat indah yang dibahasakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika berbicara tentang takwa Allah, tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggalkan dunia yang fana ini, mati, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar wa antum muslimun, kalian sudah totalitas memegang Islam ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengomentari kata-kata haqqa tuqatihi ini dengan pemahaman yang sangat dalam sekali. Ya, apa makna takwa? Walaupun kalau jumhur ulama mencoba untuk mengomentari kata-kata takwa ini adalah ittiba' awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini yang biasa khatib Jumat selalu berbicara di atas mimbar seperti itu. Umar beda lagi. Takwa itu mengilustrasikan ibarat orang
mau bepergian jauh harus lewat hutan. Di hutan itu ada harimau, ada macan, ada serigala, ada ular, ada onak, ada duri. Ada batu yang sangat terjal, resikonya kalau jatuh bisa meninggal. Pasti kita ada kehati-hatian di situ. Kita siapkan pedang kita, kita siapkan senjata kita. Kemudian kita berangkat dengan tawakal kepada Allah. Kehati-hatian dan persiapan yang seperti itu, itulah takwa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ali sangat indah jemaah sekalian mengomentari takwa ini. Apa takwa ini? Beliau mengatakan at-taqwa, takwa, kata Ali bin Abi Thalib, subhanallah, khauful jalil. Punya perasaan takut kepada Al-Jalil. Punya perasaan takut kepada Rabbul Jalil. Allah yang maha besar ini. Luar biasa ini jemaah sekalian. Jadi ukuran ketakwaan kita itu berbanding lurus dengan perasaan takut kita kepada Allah yang telah menciptakan kita ini. Takut Pak ya. Bicara takut ini mudah ya kita ilustrasikan, tapi kenyataan di lapangan alhamdulillah betapa banyak masih ada takut-takut yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan takut ini menyerupai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang takut kepada Allah tapi di saat yang bersamaan juga takut untuk berjalan di tempat-tempat yang gelap. Ada orang merasa takut kepada Allah tapi juga merasa takut ya ketika masuk ke rumahnya dia sendirian, merasa takut ada yang mengganggu. Ada orang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di saat yang bersamaan dia tunduk patuh kepada istrinya, totalitas. Ada orang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di saat yang bersamaan pula dia juga punya perasaan takut kepada anaknya. Nah, takut-takut yang seperti ini jamaah sekalian adalah takut yang terkait dengan masalah akidah. Ya, masalah tauhid, masalah keimanan. Kalau bab yang satu ini masih belum beres, mustahil kita bisa dikatakan orang yang haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah, khauful jalil, punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang karakter orang yang mendapatkan kemuliaan dan ketakwaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, kalaulah ada di antara kalian keluar dari agama ini, murtad dari agama ini, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah akan mendatangkan generasi baru, kaum baru. Jadi kalau ada di antara kita ini Pak kufur, nantang Allah, itu tidak ada apa-apanya kepada Allah. Allah juga tidak peduli sebenarnya. Dan Allah akan mendatangkan sebuah generasi baru. Biqaumin yuhibbuhum kahubbillah. Mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah juga cinta kepada mereka. Ya, ini penting jemaah sekalian. Barang siapa ada di antara kalian keluar dari agama ini, yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman lebih kuat perasaan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian kalau Bapak lihat pada lanjutan ayat itu, yujahiduna fi sabilillah, mereka terus-menerus berjuang di jalan Allah, la yakhafuna laumata laim. Mereka sedikit pun tidak punya perasaan takut dalam menegakkan kebenaran ini. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu, Allahu Akbar, paling tegarnya orang ma'asyil muslimin. Ya.
Dia menegakkan kebenaran, tidak takut pada siapapun pula. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga imannya, tidak punya perasaan untuk takut kepada siapapun pula. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahasa Ali. Dan Ali, jamaah sekalian, sebagaimana saya gambarkan pada kisah ini, bagaimana ketegaran Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, tidak punya sedikit pun perasaan takut. Iman telah ada pada dada dia sejak kecil, telah dibuktikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hijrah ke mana? Ke Madinah, dan telah dikepung oleh sekian banyak pemuda-pemuda kufar Quraisy pada waktu itu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali diperintah untuk tidur di tempat tidurnya dan berselimut dengan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resikonya kalau kemudian orang kufar ini tidak berpikir panjang, langsung ditebas pada waktu itu, wafatlah Ali ini, meninggallah Ali ini. Tapi karena iman yang kokoh, yang kuat, Allahu Akbar, dan keyakinan yang mantap, dan dia hanya punya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, terselamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang-perang yang ada, kita juga sudah melihat bagaimana ketegaran Ali radhiyallahu an. Dalam perang Badar, Allahu Akbar, dalam perang Khaybar, dalam perang Inden, perang-perang yang lainnya, hampir semuanya telah dibuktikan. Kemarin kita telah memberikan contoh yang sangat indah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'utiyanna hadhihi rayah, kata Nabi, akan kuberikan bendera ini kepada orang yang dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang ini. Kata Abu Bakar, kata Umar, terus terang kami menunggu sampai besok pagi siapa orang yang akan mendapatkan bendera itu. Pada waktu itu tidak ada rasa cemburu, rasa semangat untuk berlomba untuk mendapatkan bendera itu daripada hari yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi keluar menanyakan siapa? Menanyakan siapa? Ali. Aina Ali, kata Nabi. Mana Ali? Menciut Pak semua para sahabat pada waktu itu. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat besar gitu. Yang dipilih mantunya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Para sahabat punya alasan pada waktu itu. Ali sedang sakit, matanya bengkak, sakit-sakit mata, jemaah sekalian. Ya Rasulullah, rasanya tidak tepat kau panggil Ali. Dia sedang sakit. Panggil, kata Nabi. Kemudian sama Rasulullah diludahi kedua matanya dan sembuh seketika itu pula. Begitu sembuh langsung bangkit Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Uqatiluhum ya Rasulullah." Saya akan perangi mereka semua ya Rasulullah. Kata Ali, kata Nabi, coba lihat Pak, semangat, rasa takutnya hanya kepada dan tidak takut pada siapapun pula gitu. Ala rislika ya Ali, pelan-pelan ya Ali, kata Nabi. Pelan-pelan ya Ali, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairu minad dunya wa ma fiha. Sebelum hadis sebelumnya mengatakan, ud'uuhum bila ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwai dulu mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Kemudian baru setelah itu diajari salat dan lain sebagainya. Kalau mereka menolak, silakan jihad, kata Nabi. Yali, kata Nabi, engkau bisa memberikan hidayah pada orang kafir itu satu orang saja, sampai mereka kembali pada aturan Allah, pada ajaran Allah, mendapatkan hidayahnya Allah, itu pahalanya lebih berharga daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Itulah Ali, jamaah sekalian. Karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an. Jemaah sekalian rahimakumullah. Setelah itu beliau mengatakan taqwallah itu apa tadi? Khauful jalil. Yang kedua, wal amalu bima fit tanzil. Amal bima fit tanzil, melaksanakan kandungan at-tanzil. At-tanzil ini Al-Qur'an, jemaah sekalian. Jadi orang bertakwa itu sangat erat hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Orang bertakwa itu tiada hari kecuali membuka Al-Quranul Karim. Orang bertakwa itu tidak ada kamusnya tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Amal. Ya, bahkan bahasanya lebih dalam lagi Pak. Al-amal, melaksanakan kandungan at-tanzil. Saudara, bicara at-tanzil, bicara Al-Quran, Allahu Akbar, tentu kita bertanya pada diri kita. Sebelum kita melaksanakannya, kita bertanya dulu, sudahkah kita membacanya?
Ketika kita sudah membaca, sudahkah bacaan kita ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum-hukum tajwid yang ada? Memahami kaidah-kaidah makharijul huruf yang ada. Kita faham mana yang kita baca idgham, mana yang kita baca izhar, mana yang kita baca ikhfa, mana yang iqlab, mana mat yang panjangnya luar biasa sampai 4, 5, 6 kali, mana mat yang cukup dibaca dengan 2 kali ketokan saja. Itu difahami betul. Itu konsekuensi orang bertakwa. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan bahasa, dengan intonasi, dengan tekanan, dengan suara yang paling baik, artinya dengan tajwid. Dan adalah hukum tajwid. Makanya para ulama mengatakan belajar tajwid hukumnya wajib buat kita. Kenapa? Bagaimana kita akan bisa merasakan nikmatnya baca Quran kalau kita tidak tahu hukum-hukum tajwid? Saudara, tidak ada kamusnya loh Pak. Ya, baca Quran banyak, ya, tapi yang kemudian bisa menjaga Al-Quran, kemudian menggunakan bahasa dan suara kita yang paling baik dengan Al-Quran, dengan hukum-hukum tajwid yang benar, itu tidak semua orang memang. Nah, saudara, alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi jamur Pak ya. Sejak Indonesia ini luar biasa, TPA di mana-mana. Ya, anak-anak SD, TK sudah bisa baca Quran dengan baik. Cuma masalahnya orang tuanya tidak bisa baca, Pak. Ini yang musibah. Ya, orang tuanya yang tidak bisa baca. Nah, mohon doanya, Pak ya. Silahkan, saya punya lembaga ini di depan rumah saya ini memfasilitasi untuk orang tua, bukan untuk anak kecil. Anak kecil ini insyaallah Mujahidin sudah ada, Al-Irsyad juga sudah ada, Kemayoran sudah, hampir semua sekolah-sekolah Islam, hatta Barunawati sekarang juga ada sekolah, ada belajar Quran Pak. Dari mulai TK, SD ada baca Quran. Karena sekarang ini dia sedang dikendalikan oleh seorang yang luar biasa punya komitmen dengan dunia pendidikan. Jadi disentuh dengan Al-Quran. Semua ada sekarang. Yang jadi masalah wali muridnya ini Pak. Orang tuanya ini tidak bisa baca Quran. Sehingga anak begitu pulang ke rumah tidak mendapatkan contoh real. Seharusnya orang tuanya menjadi contoh, di mana anak telah digembleng oleh sekolahnya, pulang ke rumah menjadi rumah yang penuh dengan Quran, tidak kita temui saat ini. Selidik, bejak selidik karena orang tuanya tidak bisa baca Quran. Saudara, tidak ada istilah terlambat pada kita. Silakan. Kita sudah punya modulnya Pak. Cara mempelajari Al-Quran untuk orang tua, untuk SMA ke atas. Tanpa Bapak digurui, ya, metodenya pas sekali untuk orang tua setelah melewati sebuah proses yang cukup panjang. Sekarang sudah ada modulnya semua jamaah sekalian. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ayo baca Al-Quran. Bapak harus bertanya saat ini, sudahkah hari ini saya sudah baca Quran? Ya, kalau sudah, benarkah bacaan Quran ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid yang ada? Lalu target baca Quran, sudahkah saya penuhi hari ini? Sebenarnya ya akhi, kalau kita bicara jujur, batasan minimal kita baca Quran ini jamaah sekalian, minimalnya 1 juz setiap hari. Itu minimal Pak. Ya, karena hadisnya sudah cukup jelas dari Amr bin As itu. Abdullah bin Amr bin As ketika berdialog dengan Rasulullah SAW cukup panjang sehingga terjadi tawar-menawar baca Quran. Kata Nabi, bacalah Al-Quran setiap 1 bulan 1 kali khataman. Berarti setiap bulan, setiap harinya 1 juz kan ya. Kalau tidak bisa, kata Nabi, kau sudah terbiasa banyak, oke, setiap hari 1,5 juz. Terlalu ringan ya Rasulullah, kalau begitu 3 juz setiap hari. Terlalu ringan ya Rasulullah, kalau begitu 5-6 juz setiap hari. Ringan ya Rasulullah, kalau begitu kata Nabi, 1 minggu 1 kali khatam. Ringan sampai terakhir, bacalah Al-Quran setiap hari 10 juz minim. Itu sudah paling banyak itu. Tidak ada kebaikan kalau orang baca Quran, khatam Quran, kurang dari 3 hari kata Rasulullah. Jadi saya bisa menyimpulkan Pak, minimalnya berapa? 1 juz, maksimalnya setiap hari berapa? 10 juz. Kita ngambil yang mana ini Pak? Jujur, kita ngambil yang mana saat ini? Ini mohon maaf, ini kita jamaah Mujahidin, jamaah tetap di sini. Sudahkah kita tiap hari baca Quran 1 juz? Lalu kita ingin Pak mendapatkan pencerahan hidup, mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Okelah, Ustadz itu kan sahabat bisa bahasa Arab. Jadi nyambung kalau baca Quran. Kita ini kan orang ajam. Ya, saya nanya Pak, siapa di antara kita istiqomah tiap hari 1/2 juz? Insyaallah 2 bulan khatam, ulangi lagi. Terus begitu, sehingga 1 tahun sudah 6 kali khatam jamaah sekalian.
Wah, kita ini kadang-kadang bisa baca Quran nunggu Ramadan, Pak. Ya, nunggu Ramadan, nunggu tadarusan. Ramadan selesai pula sudah amanah kita ini. Lalu di mana kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Al-amalu bima fit tanzil. Saudara, dan ternyata nanti saya akan ceritakan, Pak, mungkin kapan ya, pekan yang akan datang, bagaimana syahidnya Ali bin Abi Thalib dalam kondisi dia sedang membaca Al-Quranul Karim di waktu subuh. Pada hari Jumat, malam Jumatnya sudah diancang-ancang oleh orang-orang yang benci kepada Ali ini. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kemudian yang keberapa? Yang ketiga kata Ali, takwa ini adalah Allahu Akbar, ar-ridha bil qalil, ridha dengan takdir Allah walaupun hanya sedikit gitu. Ya, kalau bahasa simpelnya sih, yakin betul, ridha betul dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, Pak ya. Sampai ngaji begini ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai pulang nanti ke rumah tiba-tiba sakit juga takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai bekerja tapi hasilnya sedikit, selama sampai bekerja sampai tidak akan merengut. Allah menakdirkan saya mendapatkan hasil begini gitu. Hati-hati jamaah sekalian, ini tidak mudah, Pak, tidak mudah. Banyak orang sekarang ini menangisi nasibnya. Lupa bahwa yang menentukan nasib itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, orang yang bertakwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, apapun yang menimpa, nahnu namshi ma'a qada illa wa qadari. Kami ini berjalan di atas qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, Pak, kita tidak membenturkan diri. Termasuk juga pemberian Allah sedikit kepada kita. Ada orang pada saat ini, ikhwatal iman, ya, saya ini kurang apa? Bahasanya begitu, Pak. Ke pengajian tiap hari, salat tidak pernah absen 5 waktu di masjid, tahajud tiap malam, duha tiap hari. Kenapa Allah kok tetap menyengsarakan saya seperti ini? Nah, ini namanya nuntut Allah, Pak. Tidak percaya kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang, Pak, bekerja sudah cukup lama di kantor, mungkin puluhan tahun, belasan tahun, tiba-tiba datang pendatang baru, Pak, naik posisinya gitu. Masih muda gitu. Di atas kita jauh dan memimpin kita gitu. Siap enggak kita menerima kenyataan seperti itu? Ar-ridha bi qada'illah atau ar-ridha bil qalil. Ridha dengan ketentuan Allah, pemberian Allah yang hanya secuil seperti itu. Ikhwatul iman, Allah sebenarnya faham jemaah sekalian. Bisa saja, Pak, kita semua diberi sama rata oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak adil dunia ini kalau begitu jemaah sekalian. Allah faham ketika akan memberikan rezekinya kepada kita itu. Permintaan saudara, permintaan kita semua ketika minta sama Allah, pingin begini, pingin begitu, bukan tidak direspon oleh Allah. Direspon oleh Allah, cuma Allah faham betul kalau diberi sekarang, celaka orang ini. Karena banyak di antara kita, Pak, tidak siap menerima kenyataan hidup yang penuh dengan rezeki ini. Maka Allah berikan rezeki kepada hambanya yang ia sukai jamaah sekalian. Karena ini kuat, ini tidak kuat. Sampai harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada usaha maksimal, apapun hasilnya kembali pada qadanya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ikhwatul iman, inilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ini yang paling penting saudara sekalian adalah Allahu akbar. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu al-isti'dadu biyaumir rahil, punya persiapan menghadapi hari kematian. Ya, orang bertakwa itu, Pak, kapanpun akan dipanggil oleh Allah, siap. Ya, siap. Ya. Masalahnya kita tidak tahu ya, akhi, kapan ajal itu menjemput kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu enak, Pak, ya. Ya. Mat, banyak malaikat maut, Pak, ngomong sama saya, besok siap-siap, saya mau cabut nyawamu. Udah, Pak. Mulai malam ini saya sudah bersih diri, Pak, mandi, istighfar yang banyak, taubat, menangisi semua kesalahan. Insyaallah ke surga semua. Masalahnya kita tidak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu, Pak, selalu siap. Kapan dipanggil oleh Allah? Apakah di pasar, apakah di kantor, apakah di mall, apakah di masjid, kapanpun pula siap menghadapi kenyataan hidup ini jamaah sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah,
Kita harus sadar masalah-masalah seperti ini. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal sudah tiba ma'asyiral muslimin, itu tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa diperlambat. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita dalam hidup ini mempersiapkan diri kita, isti'dad biya mirrahil. Dan kecerdasan seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dikatakan cerdas dalam hidup ini manakala punya orientasi akhirat. Selalu saya sampaikan dalam banyak khutbah-khutbah saya, ceramah-ceramah saya, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan karakter orang beriman itu al-mu'min kayyisun fatinun. Orang mukmin itu kayyis dan fatin. Fatin kita tahu Pak, cerdas, pinter. Tidak ada kamusnya orang mukmin ini tell me. Ya, mukmin ini pasti cerdas, berpikir ke depan. Tapi kayyis, apa kayyis itu? Ini sifat yang pertama yang meramu karakter bagi seorang mukmin. Wal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang kayyis itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, menghitung-hitung dirinya. Jamaah sekalian, saya sekarang sudah masuk di muqaddimah bulan Muharram. Berarti umur saya secara hitung-hitungan bertambah, tapi jatah hidup saya berkurang. Itu dievaluasi Pak. Sekarang umur saya sudah 50 tahun. Kalau saya balik sejak umur 15 tahun, 35 tahun, kira-kira saya bisa mempertanggungjawabkan tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah tidak amal saleh saya, bertambah tidak iman saya semakin hari ini, atau semakin banyak maksiatnya. Ini dihitung-hitung, Pak. Mandana nafsah. Ilmunya dihitung-hitung, kekayaannya juga dihitung-hitung. Tepat enggak alokasinya di jalan Allah atau tidak? Itu ada hitungan semua jemaah sekalian. Akhlaknya juga dihitung-hitung. Semakin hari saya semakin tenang, semakin tawadu, semakin sabar, atau bagaimana? Allahu Akbar. Saudara, apa kata Nabi? Mandana nafsah. Yang kedua apa? Wa amila lima ba'dal maut. Kalau kemudian dia harus beraktivitas, aktivitasnya itu jemaah sekalian lima ba'dal maut. Tidak hanya untuk apa yang kita kerjakan untuk sekarang, tidak Pak. Tapi apa yang saya kerjakan sebagai sangu saya menuju akhirat gitu. Sehingga langkah-langkahnya, semua perbuatannya, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini untuk sangu saya menuju akhirat gitu. Insya Allah sih Pak, kalau ngaji begini semua sudah bekalan akhirat kita ya. Tapi nanti ketika sampean bekerja dari mulai jam 7 sampai nanti jam 4 sore gitu, benarkah itu sanggup buat akhirat kita? Tidak main-main ya akhir karim. Nah inilah Pak pentingnya kita menata hati, menata niat. Ayo apa yang kita perbuat ini sanggup saya. Sehingga nanti Pak langkah-langkah kita, perbuatan kita, sikap kita, omongan kita, semuanya dalam rangka mencari ridhanya Allah sebagai sanggup bekalan kita menuju akhirat. Sehingga nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kita. Mohon maaf ya akhi, hatta bapak nanti kita meninggal, anak kita semua Pak meninggal di kamar mandi pun tidak perlu takut. Karena saya begitu masuk kamar mandi saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hatta kita meninggal dalam kondisi tidak pakai baju Pak. Di saat kita dengan suasana kayak gitu, kenapa? Siap menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di manapun, itulah karakter orang mukmin jemaah sekalian. Inilah kata-kata takwa yang diabadikan oleh Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita karena taat kepada Allah, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.